Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah biniyatil qabul wa tamami kulli sulwa ma'mul wa salahi sya'an ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر وجالبة لكل خير لنا ولوالدينا ولأزواجنا ولأولادنا ولذريتنا ولأهل بيتنا ولتلاميذنا ولجيراننا ولأحبابنا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأصحاب الحقوق الواجبة علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بجاه سيدي ولدي عدنان جامعة لكل نية صالحة وزيادة ومحبة في شرف الحبيب المحبوب وخصوصا خاصة إلى حضرة من نويناهم وأنت تعلم بهم وبأسمائهم رضي الله عنهم أجمعين. أعاد الله علينا من بركاتهم وكراماتهم وأنوارهم وأسرارهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه النيات وعلى ما نواه أسلافنا الصالحا ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para asatidz yang hadir yang sama-sama kita muliakan, para tatuha, para sesepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Menyambung ke istiqomahan pelajaran kita, yaitu kitab Al-Wasaya karangan Al-Imam Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Sumayt radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in wa a'adallahu alaina min barakatihim wa karamatihim wa anwarihim wa asrarihim wa nafahatihim fid darain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faidatun. Ini adalah suatu faidah. Liqada'il hajati, untuk qada hajat. Ya, maksudnya menunaikan hajat, menunaikan keinginan yang memang kita harapkan bisa terwujud. Kan kemarin sudah disampaikan bahwa dalam dua wasiat ini kebanyakan isinya adalah amalan-amalan ya, dari beliau, berbagai macam jenis amalan yang pada intinya itu amalannya adalah untuk hajat kita ya. Nah, di sini beliau menyebutkan lagi tambahan amalan untuk qada hajat tadi. Antaqra'a surata Yasin, yaitu bahwasanya engkau membaca surah Yasin. Imma salasan, bisa jadi dibaca 3 kali, au khamsan, atau 5 kali, au sab'an, atau 7 kali, au arba'ina,
atau bahkan sampai 40 kali. Jadi seakan-akan tuh kita mengukur hajat kitanya apa. Sekira-kira memang sangat niat dibutuhkan, ya, dan sangat niat kita ingin itu terkabul, tercapai. Nah, tentu semakin banyak, semakin kuat daripada hajat kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah bihaulillah wa quwwati. Nah, cuman di sini ada kaifiat tata caranya, bukan kayak baca Yasin biasa itu, ya. Kata beliau melanjutkan, wa idza wasalta fi qoulihi ta'ala, dan apabila engkau telah sampai pada bacaan firman Allah Ta'ala, bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Ada kan tuh surah Yasin tuh ya? Kalau tidak salah ayat 27. Nah, fakul, maka berdoalah. Jadi habis baca ayat itu, ketemu ayat itu, baca atau doa, Allahumma akrimni biqada'i hawaiji kulliha ya arhamar rahimin. Doanya itu. Ini kalau dengarkan ini kan bisa lupa nih, apa namanya, ngandalkan pendengaran. Nah, untuk ada live streaming, nanti kalau memang mau mengulas kembali apa yang barusan saya bacakan, nanti tinggal ditonton aja videonya nih di FB ya. Atau kalau mau lebih enak tulisannya ya silahkan beli sendiri kitab Al-Waswayahnya. Nah, ini kitabnya nih. Cuma kitab ini kemarin saya dapatnya bukan di sini, saya pesan di Banjar ya, dengan kawan saya yang berdomisili di Banjar. Saya ulangi sampai pada ayat 27 surah Yasin yang berbunyi bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Nah, langsung kita berdoa. Apa tadi doanya? Allahumma akrimni biqada'i hawaiji kulliha ya arhamar rahimin. Nah, itu kalau diterjemahkan apa adanya doa tadi itu, ya Allah ya Tuhanku, muliakanlah aku dengan engkau tunaikan seluruh hajat-hajatku. Ya arhamar rahimin, wahai Allah Tuhan yang paling pengasih di antara yang pengasih, atau yang paling penyayang di antara yang penyayang. Jadi seakan-akan tuh hajat kita ini kan banyak, tapi pasti ada nanti di situ ada hajat-hajat tertentu yang memang mendesak sifatnya. Ya, nah itu dibayang-bayangkan aja sendiri. Di sini tidak disebutkan harus dibaca berapa kali doa itu, kayak yang sekali jadilah. Wa tukarriru qaulahu ta'ala, dan terus nih, terus. Nah, hendaklah engkau mengulang-ulang firman Allah Ta'ala, dzalika taqdirul azizil alim. Masih surah Yasin tuh. Kalau tadi ayat 27, sekarang nanti ketemunya ayat 38. Dzalika taqdirul azizil alim. Yang demikian itu adalah takdir ketentuan Allah yang maha mulia, lagi maha mengetahui. Nah, itu berapa kali disuruh mengulangi dzalika taqdirul azizil alim itsnatai asyrata marratan, 12 kali. Jadi asal ketemu surat apa? Ayat yang ke-38, dzalika taqdirul azizil alim, dzalika taqdirul azizil alim, dzalika taqdirul azizil alim, diulangi begitu sebanyak 12 kali. Wa qaulahu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, salamun qaulam mir rabbir rahim. Surah Yasin ayat 58. Sita asyarata marratan, sebanyak 16 kali mengulangi. Ya, sebanyak 16 kali. Sita asyarata marratan. 16 kali. Nah, salamun qaulam mir rabbir rahim, salamun qaulam mir rabbir rahim. Teruskan lagi baca. Wa inda qaulihi ta'ala, dan ketika sampai pada firman Allah Ta'ala, awalaysal ladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ay yakhluqa mithlahum bala. Nah, di situ berhentinya ya.
Ketika sampai pada ayat itu tadi, itu surah Yasin ayat 81, kul, maka berdoalah atau bacalah. Bala qadirun ala ayyaf'ala li kadza. Ini seakan-akan kayak sejenis doa juga nih. Kalau diterjemahkan, bala, ya betul. Ya. Allah Maha Kuasa untuk memperbuat bagiku seperti ini. Nah, sesuai dengan apa yang diqodoi tadi tuh, yang diharapkan tuh apa. Kan kalau diterjemahkan awalnya salladzi khalaqas samawati wal ardi biqadirin ala ayyakhluqa mithlahum. Bukankah Allah Ta'ala yang telah menciptakan langit dan bumi itu mampu untuk menciptakan yang sedemikian? Artinya sebelumnya apa saja gitu, daripada makhluk-makhluk Allah menciptakan langit dan bumi segala macam tuh. Bala, ya betul. Seakan gitu. Bala, ya betul. Nah, baru kita nyambung kayak mengharapkan punya kita tadi. Betul sekali Allah Maha Kuasa untuk melakukan untukku seperti ini. Seperti ini maksudnya sesuai dengan apa yang dihajatkan tadi. Ya, misalnya kalau hajat kita tadi misalnya untuk apa ya, melamar pekerjaan misalnya. Nah, seakan-akan kita ketuk dalam hati tadi, iya betul. Allah Maha Kuasa untuk meluluskan aku atau untuk membuat aku jadi diterima pada pekerjaan ini, pekerjaan yang tentu halal dan thayyiban, ya, pekerjaan yang baik dan lain sebagainya, ya. Atau hajat kita misalnya pengen punya anak, lawas nikah tidak ada anak, sedih gitu kan, nengok orang bermotoran dengan keluarganya, atau nak punya jodoh, para jomblo misalnya sedih nengok orang bermotor sore pagi berdua-duaan, awak ongot memandang misalnya. Nah, hajat kita itu ada nih, sudah nih siapa namanya itu calon ya kan, cuman kan yang tidak kita ketahui hatinya, kira-kira nanti kalau kita lamar terima beda, wah sementara awak nih sudah kadung ngebet gitu ya, wah sudah tidak tahan lagi, sudah punya banyak dah ibadah yang tidak khusuk, sembahyang tidak khusuk, ngaji tidak khusuk, zikir tidak khusuk, pergi majelis taklim tidak khusuk, duduk ungut-ungut melihat muka ustaz, tapi yang terbayang muka si dia itu misalnya kan, nah, itu kan ada hajat pada itu tuh. Nah, baca tuh. Ya, Allah Maha Kuasa untuk melakukan untukku ini. Ini tadi isinya apa kayak yang dihajat. Wa tadhkuru hajatak, sebutkan hajatnya kata beliau. Nah, wa taqulu ba'da khatmiha, dan ketika selesai baca surah Yasin tadi ayat yang ke-83, hendaklah engkau membaca yang pamungkas ini. Ini sudah sering lah kita dengar ya doa ini. Subhanal mufarrij an kulli mahzun. Maha suci Allah yang Tuhan yang memberikan kelapangan bagi tiap-tiap sesuatu yang disedihkan. Ya, artinya kan kita ini lagi ada hajat, dan tentu kita bersedih kalau ini tidak tercapai. Nah, Maha suci Allah Tuhan yang akan memberikan jalan keluarnya itu. Subhanal munafisi an kulli madyun. Maha suci Allah Tuhan yang menghibur atas tiap-tiap orang yang memiliki hutang, ya, atau sesuatu yang dihutangi. Nah, kita kan kalau punya utang kan pasti bawaannya susah aja bawaannya kan. Nah, lagi memang nominalnya besar, tempo waktunya sudah dekat, maka duit tapi ada ibaratnya. Nah, Allah lah satu-satunya zat yang akan mampu memberikan kita rezeki untuk bayar hutang itu. Subhana man amruhu bainal kafi wan nun. Maha suci Allah Tuhan yang perintahnya itu di antara kaf dan nun. Kun maksudnya ya. Kun. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Kun kan dua huruf ya. Kaf sama nun. Nah, perintah Allah itu cukup kun, jadi. Yang tidak pakai kun itu cuma satu, penciptaan nur yang junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kalau yang lain-lain makhluk yang tercipta daripada nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Allah jadikan kun, jadi ini, ya. Allahumma farij anni hammi wa ghammi. Ya Allah ya Tuhanku, lapangkanlah dariku kesusahanku, kegundahanku, ajilan wa ajilan,
fi yusrin wa afiyatin wa salamatin. Amin ya mufarijal humum ya hayyu ya qayyum. Saya ulangi tadi sedikit. Ya Allah ya Tuhanku, lapangkanlah bagiku kesusahanku, kegelisahanku atau kegundahanku, cepat dan atau lambat. Ya, baik cepat ataupun lambat, dalam kemudahan dan afiah serta keselamatan. Amin. Wahai Allah Tuhan yang menghilangkan kesusahan, wahai Allah Tuhan yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri. Nah, itulah kira-kira. Jadi kalau tadi kan saya bacanya itu dipotong terjemah. Kalau dilangsungkan setelah habis baca surah Yasin, baca Subhanal mufarriji an kulli mahzun, Subhanal munaffisi an kulli madyun, Subhana man amruhu bainal kafi wan nun, Allahumma farrij anni hammi wa ghammi ajilan wa ajilan fi yusrin wa afiyatin wa salamatin. Amin ya mufarrijal humumi ya hayyu ya qayyum. Atau amalannya ya. Nah, silahkan mau diamalkan bagi kita yang mungkin merasakan begini ya, biasanya tuh amalan-amalan sejenis kayak gini nih, saya yakin insya Allah Bapak sama Ibu sudah sering mendengar atau ada dapat ijazah dari guru siapa begitu yang model-modelnya kayak begini. Nah, cuman kadang-kadang tuh pas di saat-saat genting begitu kan, kita katakanlah amalan untuk menghilangkan kesusahan atau qada hajatnya ada 5 misalnya. Nanti ketika sampai pada wayahnya, pada titik itiror, pada titik yang kita tuh sudah kayaknya tuh jalan buntu, sudah nggak tahu lagi nak lakukan apa nih. Nah, nanti biasanya akan Allah lintaskan semacam ilham dalam hati kita, memilih salah satu di antara sekian banyak amalan itu yang tahu-tahu teringat gitu. Oh iya, ini ada kemarin ada amalan. Nah, itu isyarat sebenarnya. Yaudah, amalkan. Nah, boleh jadi di kesempatan pengajian ini yang terdengar ya. Tapi nanti di pengajian yang lain Bapak sama Ustadz siapa, sama si Kiai siapa, sama habaib siapa, nanti ingat lagi tuh misalnya. Oh iya, aku dapat kemarin ada tuh dikasih amalannya kayak gini. Dan masih ingat tuh kaifiahnya. Nah, berarti itu yang disuruh kita mengamalkan. Gitu aja. Ya. Karena biasanya yang terlintas itu yang paling kuat kemantapan di hati kita. Karena kalau sudah urusan amalan, itu kalau hati tidak mantap, agak payah nggak kabul. Ya. Karena kekuatan keyakinan gitu tuh kurang. Tawajuhnya tuh kurang. Kalau tawajuhnya tuh mantap, kuat gitu, nanti biasanya seiring dengan pengkabulan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi perlu saya kombinasikan dengan ilmu tauhid. Kita kan salah satu rukun iman kan adalah antu minabil qadari khairihi wa syarihi. Nah, yang keenam rukun iman itu percaya kepada takdir Allah, baik itu yang baik maupun yang tidak baik lah yang kita rasakan. Jadi maksud saya, ketika terhubung dengan takdir Allah itu, amalan sehebat apapun itu tidak akan pernah bisa mengoyak pagar takdir. Maksudnya, sekira-kira memang kita tuh berjodoh dengan apa yang kita hajatkan, kayak contoh yang saya sebutkan tadi, mau anak misalnya atau mau dapat jodoh. Kalau memang di situ ada takdir untuk kita, itu mesti amalan kita itu qabul. Qabulnya itu bukan karena amalan kita, memang takdirnya Allah berdahulu ada. Ya, sehingga harapan kita tuh seakan-akan ketika kita mengamalkan itu menjadi satu isyarat bahwa memang ada petunjuk bahwa takdirnya memang ada apa yang kita inginkan. Nah, yang susah itu adalah takdirnya tidak ada. Atas pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa yang kita hajat-hajatkan, yang kita cita-citakan ini memang tulisannya itu tidak ada dalam ilmu pengetahuan Allah. Maka kalau sudah sedemikian jadinya, jangankan kita mengamalkan baca yang tadi itu muncul cuma sekali, mau 1000 kali juga tetap tidak bakalan jadi. Soalnya bukan salah di amalannya, takdir Allah itu tidak ada memang bahwa kita akan mendapatkan apa yang kita hajatkan. Amalan yang kita lakukan ini sifatnya hadis, sifatnya itu baru kapan kita mengamalkannya, baru sekarang inilah istilahnya. Sedangkan ketentuan takdir Allah itu sebelum adanya makhluk nih, atau yang disebut dengan zaman azali, itu sudah berdahulu Allah tentukan.
Bagaimana mungkin sesuatu yang bersifat qadim, yang sifatnya terdahulu, kok bisa kalah dengan sesuatu yang baru datang? Tidak mungkin. Ya, jadi seakan-akan dikembalikanlah lagi kepada kudrat iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya kita mengamalkan yang model kayak begini nih, namanya bersyariat. Hasilnya macam mana? Berbaik sangkalah kepada Allah, bahwa Allah kabulkankah, tidak Allah kabulkankah, pasti baik untuk kita. Itu aja maksudnya, supaya hati kita menjadi tenang. Jangan nanti nyalah-nyalahkan. Anu nih apa namanya, Ustadz nyampaikan amalan, guru ini nyampaikan, mana ada kabul, buktinya aku sampai beliuran, untung bacanya tidak jadi-jadi juga. Nah itu yang konslet kitanya. Kenapa seakan-akan sesuatu yang kita baca yang bersifat hadis itu seakan-akan bisa memberi pengaruh? Ya tidak ada berpengaruh sama sekali secara ilmu tauhid, kecuali tadi kudrat iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tolong dikombinasikan tauhidnya main, gitu nah maksud saya. Soalnya kalau tidak, hampir dipastikan kita nanti kita bisa salah i'tiqad. Ketika dia kabul, kita bilang inilah yang mengabulkan, Allah hilang. Ketika dia tidak kabul, kita nyalah-nyalahkan ini juga, Allahnya hilang juga. Padahal kabulkah, tak kabulkah, semua adalah kudrat iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam orang berobat, ya, macam orang berobat. Kalau dia minum obat lalu dia sembuh, lalu mengiktikkan obat itu yang menyembuhkan, kan kafir jadinya. Berarti dia telah mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahnya bisa menyembuhkan, ya obatnya bisa menyembuhkan juga, berarti disekutukannya. Nah, mestinya kan kita punya etikot, aku makan obat, kalau aku sembuh, Allah yang menyembuhkan, obat memperantara. Kalau aku tidak sembuh, memang Allah tidak berkehendak aku sembuh, obat ini kan tidak bisa apa-apa. Jadi kita tidak bergantung ke obat secara tauhid, kita bergantung ke obat itu secara syariatnya aja. Allah nyuruh tadawi, nyuruh berobat kalau sakit, kita berobat. Tapi ingat, yang menyembuhkan atau tidak menyembuhkan itu pasti kudrat iradatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istilahnya itu seperti itu maksud saya ya. Jadi dikombinasikan. Jangan nanti kita sembuh, wah, hanya menuhan-nuhankan obat. Memang obat ini manjur betul. Tuh aku berobat dah kemana-mana, habis biaya sekali makan obat itu luar biasa. Langsung sembuh, hebat obat nih. Nah coba bahasanya, hebat obat nih, udah salah berarti. Atau nanti kalau dia mau tuh gak ada hebat obatnya, apa tuh beli mahal-mahal tak ada hebat. Memang kita yang bodoh. Siapa yang bilang obat itu bisa memberi pengaruh? Kenapa kita malah seakan-akan menuhan-nuhankan dia? Nah, itu maksud saya tadi, seperti itulah kira-kira ya, kira-kira. Faidatun nafsi nafisah. Ini adalah suatu faidah yang indah. An Rauh ibn al-Harith bin Habshin as-San'ani an abihi an jaddihi radhiyallahu anhu annahu libanihi. Diriwayatkan daripada Imam Rawih bin Al-Harith bin Habsh Al-San'ani, diriwayatkan dari ayahanda beliau dari kakek beliau juga radhiyallahu taala anhum ajmain, bahwasanya beliau berkata kepada putranya, ya. Apa kata beliau kepada putranya? Nasihati nih, menasihati. Nah ini agak unik nih, seperti ada kalau orang Jawa bilang tuh ada kelenik-keleniknya nih, ada mistisnya, ya. Apa kata beliau nih ya, nasihatnya? Ya bunayya, wahai anak laki-lakiku, anakku, idza dahamakum amrun au karobakum, apabila engkau disusahkan oleh suatu urusan, ya artinya membuat engkau itu, kalau bahasa kita Banjar ke umut, ya artinya itu ya temenung gitu, pikiran nih sibuk tertuju ke urusannya aja, susah gitu dibuat. Nah di sini amalannya apa? Fala yabitanna ahadun minkum illa wa huwa tahirun, maka janganlah seseorang itu tidur kecuali dia dalam keadaan suci. Berarti amalannya berwudu sebelum tidur. Ala firasyin tahirin, dan tidurnya harus di atas alas, kalau macam kita mungkin kasur gitu, lemek orang Jawa bilang, karpet, terserahlah alas tidur kita apa, itu juga suci, ya, itu juga suci. Filihafin tahirin, dan selimutnya kalau dia pakai selimut, selimutnya suci juga. Berarti ini disuruh nutup aurat,
Jangan bekolor aja, ya, goreng macam itu bodoh, telentang pulang. Jangan, ya, tentu di sini beradab. Wala yabitan namahu imro'atun, dan janganlah tidur bersamanya perempuan. Maksudnya kalau dia punya bini, jangan goreng sama bini dulu. Ya, di saat ngamalkan ini. Tsumma liyaqra, kemudian hendaklah dia membaca wasyamsi wa duhaha. Surah wasyamsi wa duhaha itu sab'an sebanyak 7 kali sampai habis, ya. Sudah selesai 7 kali wasyamsi wa duhaha, dilanjutkan lagi surah walaili idza yaghsha 7 kali juga. Tsumma liyaqul, nah, udah selesai 7 kali, kemudian hendaklah dia membaca Allahumma ja'alli min amri farajan wa makhraja. Ya, kalau diterjemahkan, ya Allah ya Tuhanku, jadikanlah untukku dari urusanku ini kelapangan dan jalan keluar atau solusi. Jadi secara jujur ini tegas, kata-katanya adalah minta solusi dari permasalahan yang sedang dihadapinya. Nah, fa innahu ya'tihi atin fi awwali lailatin. Nanti akan datang sesuatu yang datang. Nah, di sini yang tadi saya katakan agak setengah kelemek tadi. Apakah sesuatu, di sini disebutkan kan? Apakah sesuatu yang datang nih khodam daripada surah itu tadi? Apakah yang datang ini malaikat? Apa yang datang ini jin? Wallahu alam. Pokoknya kata beliau akan ada sesuatu yang datang. Fi awwali lailatin, bisa jadi itu di malam awal dia ngamalkan itu. Au fi tsalitsati, atau di malam yang ketiga. Au fil khamisati, atau di malam yang kelima. Jadi seakan-akan kalau kita ngamalkan itu dengan tawajuh hati yang mantap tadi, wa adzunuhu qala au fi sabiati. Aku, kata beliau, menyangka juga bisa jadi di malam yang ketujuh. Jadi seakan-akan tunggu saja. Kan kita tadi minta solusi nih, jalan keluar dari permasalahan yang kita hadapi. Solusi itu nanti Allah kasih, mungkin melalui Allah kirim khodam daripada surah yang kita baca tadi, atau malaikatkah atau jin, wallahu a'lam. Nah, nanti kalau dia datang, fayaqulu lahu al-makhraju mimma anta fihi kadza wa kadza. Saya bahasakannya, anggapnya khodam gitu ya. Saya bahasakan. Ketika nanti khodam itu datang, dia akan berkata, solusi yang ingin kau pinta itu adalah ini dan ini. Nanti dia akan memberikan petunjuk. Nah, di sini ada ulama besar kita, Imam Unais bercerita. Qala Unaisun radhiyallahu anhu, berkata Imam Unais, fa asabani waja'un lam adri kaifa uzilu. Satu ketika aku sakit, ya, tertimpa suatu penyakit yang aku tuh la adri kaifa uzilu, tidak tahu bagaimana caranya nak menghilangkannya. Pokoknya ada sakit, tapi bingung misalnya gitu, macam mana cara ngobatinya nak menghilangkannya. Fa fa'altu awwala lailatin hakadha. Akhirnya aku mengamalkan, baca apa namanya itu, amalan di atas tadi tuh. Ya. Apa tadi amalannya? Baca wasyamsi waduhaha 7 kali, sama walaili idza yaghsha 7 kali. Baru kemudian setelah selesai, Allahumma ja'alli fi amri farajan wa makhraja. Tapi ingat di depannya tadi itu, yaitu tidur harus dalam keadaan suci, alasnya harus suci, berselimut harus suci, dan jangan dikawani bini. Intinya begitu, betul-betul surangan nak ngamalkan. Nah, jadi kata Imam Unais, aku amalkan tuh, karena aku lagi sakit nih. Ayah nak ngilangkannya bingung dewek. Nah, apa yang terjadi? Fa'atani isnani. Akhirnya datang khodam itu tadi berdua orang. Ya, datang. Lalu yang seorangnya lagi fajalasa ahaduhuma inda ra'si, satu khodam itu duduk di sisi kepalaku, wal akharu inda rijli, dan satu lagi duduk di sisi kakiku. Tsumma qala ahaduhuma li sahibi. Salah satu tadi berkata kepada kawannya. Ini kan tak disebutkan juga yang mana yang berkata, yang di kepala atau yang di kaki. Anggap aja kita katakan yang bercakap nih yang di kaki. Berbilang dengan yang di kepala, ini anggap ya. Nah, jishu falamasa jasadikullahu.
Istilahnya kalau bahasa kita, coba raba tubuhnya nih, tubuh Imam Unes nih, kata si Khodam tadi, raba. Akhirnya seluruh bagian jasad aku ini diraba oleh yang bagian kepala. Dan falamma intaha ila maudi'in min ra'si, ketika rabaan itu sampai pada satu tempat di kepalaku. Nah, di sini tidak disebutkan juga bagian mana, pokoknya di kepala. Qala ihjim hauna. Akhirnya dia berkata, bekam bagian sini. Anggaplah di sini ya, bekam bagian sini. Wala tahlik, tapi jangan dicukur rambutnya itu. Walakin itlihi bi ghara, tetapi lumurilah dengan semacam lem. Ya. Tsumma iltafata ila ahadihima, kemudian ia menoleh kepada yang satunya lagi, au kilahuma, atau keduanya, faqala li kaifa law dhammamta ilaihima. Bagaimana, jadi salah satu kedua Khodam tadi itu, ada yang bilang dua-duanya berkata kepada aku masih Imam Unais yang sakit tadi, yang diraba tadi. Apa kata dia bilang? Bagaimana kalau engkau gabungkan dua surat di depan tadi itu, yaitu wasyamsi wadduhaha dan walaili idza yaghsha, engkau gabungkan dengan wattini wazaitun wa turi sina ila akhirih. Coba tambahkan lagi, gabungkan lagi surah Wattin itu. Akhirnya dibaca sama beliau juga, ya, ditambahkan lagi bacaan surah Wattin. Nah, di sini tidak disebutkan Wattinnya berapa kali, tapi kan kalau kita sesuaikan dengan yang di depan tadi berarti 7 kali pula. Falamma asbahtu, ketika waktu pagi tiba, sa'altu ayyasya'in al-ghara. Aku bertanya apa yang namanya ghara tadi tuh, yang tadi saya terjemahkan barusan lem. Ternyata faqilali al-khatmi au syai'un tastamsik bihi al-mihjamah. Bisa dikatakan sejenis tanaman kayak keladi. Jadi artinya ada cairan yang kayak keladi, itu kan modelnya kelat-kelat atau kayak ngelem-ngelem gitu. Nah, jadi tadi itu hijamah atau bekaman itu kayaknya diolesi itu aja. Cara untuk ngeletkan lagi. Atau di sini disebutkan sesuatu yang bisa menjaga bekas bekam itu. Kalau biasa kan orang kan main jarum, atau kalau bahari itu main beset silet malah, ya. Nah, jadi untuk mengobati itu seakan-akan dilumuri sejenis lem. Maksud lem ini jangan pula kita pikirkan lem aibon segala macam tuh. Ada daun atau kembang yang sejenis kayak seperti daun keladi itu. Kayaknya ada cairannya yang memang diolesi ke situ. Bahasa ini khotmi namanya. Nah, fahtajam tuh, akhirnya karena dapat nasihat dari Khodam tuh begitu, aku berbekam, kata beliau. Fabari tuh, ternyata alhamdulillah sembuh penyakit tuh sesuai dengan yang diberi oleh si Khodam tuh tadi. Wa anna laisa uhaditsu bihadzal hadits ahadan. Aku, kata beliau, kata Imam Unes, tidak pernah menceritakan ini kepada siapapun. Illa wajada fihi syifa biidznillah, kecuali ditemukan kesembuhan dengan izin Allah. Nah, ini bagus main tauhidnya kan. Kecuali ditemukan kesembuhan dengan izin Allah Ta'ala. Jadi seakan-akan tuh siapa aja yang sakit gitu ya, lalu kemudian minta nasihat kepada beliau, lalu beliau kasih amalan tuh, disuruh ngamalkan yang sakit-sakit, dan ternyata Khodamnya datang sedemikian menasihati masing-masing itu, dan semuanya rata-rata diberi Allah kesembuhan. Wa adumu ilaiha, dan aku kumpulkan surah di atas tadi wasyamsi wadduhaha walaili itu dengan wattini wazaitun. Nah, jadi artinya nih sebuah amalan itu diserahkan lagi sekali lagi kepada kita masing-masing. Kita kira-kira mau mengamalkannya seperti itu, silahkan. Tidak mengamalkan pun ya tidak apa-apa. Karena kan ini sifatnya terapinya terapi ilahiyah, ya. Kalau umumnya manusia ini biasanya selagi masih berduit, dia bisa datangi dokter, biasanya dia menggunakan wasilah dokter. Tapi ada juga orang yang kalau bahasa kita tuh ya pakai bidan-bidan kampung lah misalnya, atau terapi ilahiyah macam ini tadi, amalan-amalan yang kita amalkan sendiri, yang sekali lagi secara tauhid sebenarnya mau cara pengobatan kayak manapun, selagi i'tiqad kita betul bahwa yang menyembuhkan semata-mata hanyalah Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak menyalah. Itu aja. Jangan sampai nanti
Ah, apaan tuh datang ke ustadz, datang ke kiai, datang ke paranormal atau tabib, cuma dikasih banyu-banyu jadi baca-baca. Manalah mandi. Memang bukan dinyembuhkan. Ya, kan sudah dibilang tadi, yang menyembuhkan semata-mata adalah Allah Subhanahu wa taala. Ke dokter super canggih pun tidak bakal juga sembuh kalau memang Allah tidak berkeinginan. Ya. Nah, yang jelas tauhid kita yang perlu ditata. Maksudnya seperti itu. Itu kan cuma wasilah. Cara kayak apapun wasilah terserah. Atau bahasa kita itu kan yang sejenis klinik yang memang payah mau dibuktikan secara akal. Tapi yang jelas kita mengenal istilah ruqyah Islami, ya. Nah, itu kan cuma juga baca-bacaan doa sambil mengandalkan ayat Quran atau doa-doa yang diajarkan oleh junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah memberikan semacam solusi atau jalan keluar. Itu yang harus diperhatikan terlebih dahulu. Nah, kemudian nasihat beliau selanjutnya, litashilid darahim, untuk memudahkan dirham atau keuangan. Wallahu a'lam bissawab. Akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ini masih amalan nanti ini untuk apa namanya tuh pelajaran berikutnya masih berkisar amalan-amalan. Kalau yang tadi kodok hajat, genting-genting, nah kalau ini nih amalannya dikasih beliau untuk melancarkan duit lah, misalnya begitu ya, melancarkan keuangan. Insya Allah bihaulillah wa quwwatih. Mudah-mudahan yang kita kaji seada-adanya ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ilmu nafi', manfaat berkah dunia akhirat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan katsiran halalan thayyiban mubarakan fi. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.